Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Apri Subroto. Yang akhir-akhir ini jarang banget upload ya. Sorry rekan-rekan ya. Aduh, karena banyaknya kegiatan satu dan lain hal juga, jadi membuat saya agak jarang buat video sekarang. Ya, ini sekalinya bikin video. Kita di Banyuwangi. Kita di Kabupaten Banyuwangi di Jawa Timur rekan-rekan. Masya Allah, bisa berkesempatan pulang ke Banyuwangi. Oh, Gunung Harta double decker itu. Kita di RTH Kedayutan atau apa nama itu ya? Ya, daerah Kabat lain lah. Daerah bundaran Kabat ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. OTW. Kita mau kemana? Kali ini kita akan ke Taman Nasional Alas Purwo rekan-rekan, yang berada di Tegal Limo itu ya. Taman Nasional Alas Purwo di Banyuwangi itu ada dua ya, kalau nggak salah itu ada Taman Nasional Baluran dan juga Alas Purwo. Kali ini kita akan ke Alas Purwo via jalur Muncar ya. Muncar itu terkenal dulu merupakan pelabuhan ikan ya, tempat pelabuhan ikan, tempat pelelangan ikan, ya itulah pokoknya pelabuhan perikanan. Dulu sempat menjadi pelabuhan terbesar, itu bukan pelabuhannya tapi tempat pelelangan ikan terbesar ya, yang ada di Asia Tenggara dulu itu. Itu rekan-rekan, nanti kita ke sana lah. Nanti kita ke sana, tapi kali ini kita akan ke Alas Purwo dulu. Kita akan ke Alas Purwo di tanggal berapa ini? Tanggal 1 ya, 1 Januari tahun 2025. Di pukul 7:59 menit. Dan saya belum sarapan ini, aduh, Masya Allah. Belum sarapan, dari penginapan itu nggak sarapan dulu. Kita kesiangan. Habis subuh perasaan itu mau OTW kok capek banget. Mau OTW kok capek banget, malah rebahan nggak taunya ketiduran. Padahal subuh itu nggak boleh tidur sebenarnya. Tapi asli itu capek banget itu. Ya, ini di Jalan Nasional. Saat ini kita posisinya berada di Jalan Nasional Banyuwangi Jember ya. Banyuwangi Jember. Ini jalurnya luar biasa. Ada satu jalur di 2 lajur ya. Nah, ini dua lajurnya tuh. Di depan sama 2 lajur, ini juga 2 lajur. Jadi cukup lebar jalannya. Dan kondisinya juga cukup baik, alhamdulillah. Kondisi jalannya cukup mulus ya, hanya ada bolong-bolong sedikit-sedikit lah gitu rekan-rekan. Ini nggak tahu, ini saya seneng banget. Ya, seneng banget. Pasca almarhum bapak saya meninggal tuh udah hampir jarang ke Banyuwangi, tapi ini kembali ke Banyuwangi alhamdulillah. Kemarin juga sempat ketemu sanak saudara, dan sekarang kita seperti biasa ngeplok jalan-jalan di Banyuwangi. Oh, apa itu? Mobil Pertamina, mobil apa? Bahan bakar itu rekan-rekan. Nggak tahu Pertamax atau apanya, atau minyak ya. Tidak kelihatan. Masya Allah. Ini kayaknya masih daerah Kabat ya. Nanti kita lewat Rogo Jampi. Rogo Jampi nanti di Serono ya, Serono nanti ya. Serono nanti ambil arah kiri ke arah Muncar. Durian itu. Durian. Wih, wangi. Wangi, Bun. Wangi ya si Bun juga itu. Ya, masih daerah Kabat ini, Kecamatan Kabat ternyata. Wangi banget duriannya. Nah, kita tandain nih, kita tandain. Nanti kita ke sana. Waduh, Masya Allah. Nah, ini udah jam 8 dan lumayan juga ya. Ternyata agak anget-anget. Banyuwangi walaupun cukup mendung-mendung tapi anget-anget. Karena ya ini sebelah kiri itu pantai ya. Sebelah kiri itu pantai. Kalau di rumah saya di Majalengka, Jawa Barat itu ya kalau jam segini masih adem-adem. Karena jauh dari pantai, tapi dekat ke pegunungan ya, kayak gitu. Nah, ini masih Kabat, nanti biar ke Jampi dan juga Serono. Aduh, saya nyari sarapan dulu ya, asli udah mulai lapar banget ini. Nyari warung-warung dulu. Oh, ini ya pemerintah
Oh, ini kantor kecamatan Kabat nih ternyata. Nah, itu kantor kecamatan Kabat. Tutup sekarang karena hari libur ya, tanggal 1 Januari, mengawali tahun 2025 berarti. Jangan sampai salah sebut 2024 nih saya. Ini sudah di tahun 2025. Guys. Nah, ini sedikit menurun jalurnya. Menurun dan berbelok. Cukup jauh juga ya jarak dari tadi RTH Kedayutan itu. Kedayunan, lupa saya namanya. Jaraknya itu sekitar 53 atau 54 kiloan lah. Itu dicapai waktu tempuhnya sekitar 1 jam 20 menitan kayaknya ada nih. Ya kalau full itu pun. Kalau naik motornya agak sedikit ngebut juga. Kalau saya ini santai, spesialis santai. Hanya di 40 km per jam bergerak. Hanya ini 40 km per jam ya. Dan di Banyuwangi ini saya juga sewa motor juga. Sewa motor juga untuk mobilitas ke sana kemari. Mau pinjam saudara kasihan. Kasihan takutnya dipakai ya buat mobilitas mereka. Jadi akhirnya saya putuskan untuk menyewa saja. Nah, ini Bandara Banyuwangi, Rogo Jambi Jember lurus, Yonif 3515 UTY Kosrat sebelah kiri. Ya, ada Bandara Blimbing Sari ya di Banyuwangi itu. Bandara Blimbing Sari, dan ya Banyuwangi menjadi sunrise of Java karena salah satu kota yang menjadi titik sunrise pertama di Pulau Jawa ya. Ujung timur tepatnya. Aduh, batuk Paji. Tepatnya di ujung timur ini, ujung timur Pulau Jawa, berbatasan, nggak berbatasan sih ya, berbatasan dengan Selat Bali sih tepatnya. Jadi Bali itu kelihatan, Pulau Bali itu dari Banyuwangi itu, gitu rekan-rekan. Dan ya akulturasi budaya pun ini terjadi ya tentunya di daerah Banyuwangi ini, karena dekat dengan Bali, gitu rekan-rekan. Seperti itulah. Nah, ini pagi-pagi cukup ramai juga, walaupun nggak hari kerja ini, hari libur padahal. Ya mungkin banyak yang berlibur ya. Baik yang berlibur ke tempat-tempat wisata. Ini saya juga nanti akan berlibur juga ke tempat wisata yang ada di Banyuwangi. Nanti kita kemana? Entahlah. Ini kali ini kita ke Alas Purwo dulu. Oh, Masya Allah. Oh ya, Alas Purwo pasca tarif masuk ke beberapa taman nasional itu naik ya. Ya, beberapa, bukan beberapa, kayak semua kayaknya taman nasional kayak Bromo Tengger Semeru, terus Marubetiri, terus Alas Purwo juga kayaknya kena dampak tarifnya naik ya. Gak tahu ini berapa nanti tarif masuknya, saya kurang paham juga. Nyampe pun belum ini, masih sangat jauh banget jauh sangat. Nah gitu rekan-rekan. Nah ini kita nyampe ini pusat kecamatan Rogo Jambi ya. Lumayan cukup ramai sih. Nah ini pusat kecamatan Rogo Jambi, biasanya banyak yang jualan biasanya. Kita nyari sarapan. Nah ini apa nih yang jualan di depan nih? Apa itu? Susu kedelai. Kirain warung makan, susu kedelai. Itu Padang belum buka. Wah ini di Rogo Jambi nih, pasar Rogo Jambi nih ya, sebelah kiri itu pasar Rogo Jambi. Kita nyari makan ini. Gak ada yang buka. Oh Sinar Jaya, Sinar Jaya. Oh Pakupatan Banyuwangi ternyata. Mana ini nggak ada tempat sarapan kah? Ntar dulu, salib dulu Bapak ini ya. Mana ini? Belum ada. Jam berapa? Jam 8 betul ya? Jam 8 lebih 10. Ini mungkin. Ini apa ini? Ini oh nasi kare. Itu kayaknya enak gitu. Ya kita makan dulu ya. Kita makan dulu. Habis mas. Aduh si ibu suaranya melas sekali, kasihan. Kasihan buat saya. Habis katanya. Nyari makan mana lagi nih? Ini depan nih.
Depan apa ini? Nasi pecel. Nah ini boleh nih, boleh. Mana parkirnya kita? Sini ya. Nah itulah, coba lah. Habis juga? Oh telas. Oh, terima kasih Bu. Aduh, kenapa kok habis semua? Kenapa kok habis semua ini? Ini nah. Mudah-mudahan ada. Oh masih ya. Oke, makan dulu ya. Kita makan dulu. A few moments later. Ya ini di warung 99. Cukup ramai dan juga enak ternyata. Dah. Ya, lumayan enak tadi masakannya. Masakannya lumayan enak. Tadi berapa ya? Nasi pecel sama ayam habis berapa tadi kita? 52 ya? Hah? Berapa? 43. Oh 43. Nasi pecel sama ayam bakar. Terus istri tadi nasi pecel sama telur. Nah, itu habis 43 ya. Nah standar lah. Untuk harga segitu standar ya. Emang kita lapar. Tapi ya nggak tahu, mungkin karena kangen aja ya. Gak expect ternyata enak juga masakannya. Enak juga masakannya. Udah lama banget nggak makan masakan Banyuwangi ini. Menculuk Jajak lurus, Genteng Jember kanan. Kita masih tetap lurus ya ke depan. Jember lewat Penculuk, lurus Jember lewat Gambor apa Genteng. Nah ini gini ke Genteng ini, ke arah kanan itu ke Genteng ya. Lurus jalan terus. Nah kita lurus jalan terus. Nah itu ke arah Genteng tuh, ke sebelah kanan sana. Nantinya tetap keluarnya ya ke sana, ke Kalibaru sama ke arah Jember. Nah ini kalau di sini jalannya menyempit. Nah, ini jalannya menyempit ke arah Penculuk. Aduh, gara-gara pedas nih. Ya cuman gak expect ini ya pedasnya. Pedas banget asli. Saya memang kurang begitu menyukai makanan pedas, dan ternyata pecelnya pedas sekali, Masya Allah. Tapi enak asli. Nah ini kayak gini kalau ke arah Penculuk ya, atau tepatnya ke arah Jajak juga ini. Ke arah Jajak, Gambiran ya, Kecamatan Gambiran. Nanti kita di Serono belok ke arah Muncar. Saya sambil menikmati feel dan juga vibes di jalan ini rekan-rekan. Ya Masya Allah udah lama banget ya tidak mengaspali jalur ini. Banyuwangi kalau makanan khas apa? Makanan khasnya yang saya tahu sih enggak, hampir sama kayak daerah Jawa lainnya ya. Nasi tempong mungkin ya. Nasi tempong Banyuwangi itu terkenal sekali. Nasi tempong loh. Isinya apa nasi tempong? Nasi tempong itu isinya nasi biasa campur ayam atau apa itu, terus pakai sambal lalapan gitu rekan-rekan. Itu enak juga. Sambelnya tuh ciri khas banget, ciri khas Banyuwangi ya, yang nggak ada di daerah lain itu. Asli enak banget. Kalau makan yang asli yang di Banyuwangi ya, dulu sih ada daerah Banyuwangi itu nasi tempong Ibu Sri kalau nggak salah itu, tapi sekarang pindah warungnya, nggak tahu kemana warungnya pindah. Nah ini banyak penjajah buah-buahan biasa jalur ini bener. Nah itu penjajah buah-buahan ya, kanan kirinya itu. Ini ada juga Pertas Shop sebelah kiri. Nah ini ada ikan bakar juga sebelah kiri. Masya Allah, nggak tahu senang sekali nih. Saya kok senang sekali. Oh ada geseng mentok juga. Saya baru tahu. Durian tuh, durian kan manis nggak ya itu ya? Takut kena prank kita. Tapi mungkin manis soalnya wangi banget ya. Nah itu Legend. Legend. Iya Legend ya namanya. Legend, air Legend ya.
bukan legend ya. Air legend. Nah ini jalan nasional rekan-rekan. Kenapa tahu ini? Karena ada marka kuning itu ya, marka kuning atau oranye itu. Jalan nasional. Tapi ya jalan ini nggak selebar tadi. Pas yang di jalur Rogojampi, terus yang di apa namanya Kabat itu ya, nggak selebar yang di sana. Ini ke arah Benculuk dan juga ke arah Alas Purwo, Pulau Merah ini ya kayak gini, nggak terlalu lebar. Sepanjang jalan tadi wangi ikan asin sama wangi ini apa, durian tadi ya. Aduh, Masya Allah, lagi musim durian kayaknya ya, jadi wangi banget itu. Kayak keren bule itu mbak-mbaknya, bule kayaknya mungkin. Bule apa Pak Le ya. Harus ngaco. Ini nyampe Serono. Nanti di depan ada lampu merah, kita belok kiri ya ke arah Muncar. Oh itu kantor kecamatan sebelah kanan, saya nggak nge. Sorry. Tadi sebelah kanan itu kantor kecamatan Serono itu ya. Saya tidak ngeh ternyata. Masya Allah. Nah ini pusat apa ya, nama perekonomian mungkin ya, pusat perekonomian Serono ini. Berada di sini ini ada apotik dan ada juga toko-toko ya, kios-kios kayak gitu. Nggak seramai di Rogojampi tapi sih ya, nggak seramai di Rogojampi untuk di Serono ini. Kalau Rogojampi tadi ramai banget tuh, ada pasarnya juga kayaknya. Nggak tahu di Serono ada pasarnya di mana, saya kurang paham juga nih. Kalau di Serono pasarnya di sebelah mana ini agak kurang paham juga. Nah ini ada Pondok Pesantren Al Azhar Muncar 9 kilo. Nah di depan ya, di depan kita nanti ambil arah kiri rekan-rekan. Nah itu Muncar kiri, Benculuk Jajak Jember lurus. Nah kita ambil arah Muncar ya, karena kita akan ke Taman Nasional Alas Purwo. Kiri ikuti isyarat lampu katanya, tapi itu kok lurus. Nah kita ikut akamsi saja. Ikuti isyarat lampu tadi ya, tapi kok masuk semua, saya bingung. Sorry rekan-rekan, saya bingung, takutnya kalau berhenti nantinya malah ngalangin yang di belakang ya, soalnya ada kendaraan juga di belakang itu. Jadi saya bingung. Nah ini ke arah Muncar rekan-rekan, ke arah pelabuhan ikan itu ya, tempat pelelangan ikan itu, pelelangan ikan Muncar. Dan apa sudah bau-bau ikan gitu? Ini kayaknya. Tadi mungkin tempat pengepakan atau apa mungkin ya. Tapi masih jauh sih, sekitar 13 kilo mungkin dari sini ke Muncarnya itu. Ya 10-13 kiloan lah ke Muncarnya itu. Kita salib bapaknya dulu. Jalannya gimana bang? Ini jalannya mantap sih ya. Jalannya mantap, tapi saya nggak paham ini biasanya jalan provinsi yang beralih jadi jalan nasional biasanya ya. Markanya itu dari putih ke kuning. Ini kebalikan, ini marka di bawahnya itu kuning, atasnya putih. Apa jadi beralih fungsi atau beralih kewenangan ya? Nggak paham juga ini jalan ini, jalur ini. Itu rekan-rekan, nggak paham juga. Tapi jalurnya cukup lebar, hampir mirip jalan tadi ya, jalan yang Banyuwangi Jember itu, hampir mirip itu lebarnya. Dengan kondisi jalannya juga yang hampir mirip-mirip lah kayak gitu. Hampir mirip-mirip juga. Sudah lama juga nih nggak ke Muncar. Nanti kita coba ke Muncar lah. Nanti kita coba ke Muncar ya rekan-rekan. Kali ini kita akan ke Alas Purwo dulu, karena ini juga berkejaran sama hujan sekarang itu. Mudah-mudahan nggak hujan lah. Mudah-mudahan nyampe Alas Purwo nggak hujan. Nah ini karena masih jauh sangat juga ke Alas Purwonya. Bensin masih ada sih, kurang 1 bar. Aman-aman seperti itu rekan-rekan. Ini ke arah Muncar ini nggak terlalu ramai kayak jalur tadi ya. Kalau nggak salah ini ada bus juga yang lewat sini tuh, bus Akas ya, Akas tujuan Muncar
Madura kalau nggak salah ya. Tujuan Muncar Madura ada kalau nggak salah, ini Akas ini. Aduh, startnya dari Muncar itu. Ya karena di Muncar itu pelabuhan ikan, jadi banyak juga dari mana-mana ya. Banyak penduduk dari mana-mana, dari berbagai suku. Ada Madura, ada yang Jawa, ada yang Bali juga. Bahkan ada yang pernah itu saya dari mana, dari Sulawesi kalau nggak salah itu ya. Ada juga banyak lah rekan-rekan. Karena mungkin ini tempat pelabuhan ikan ya, gitu. Jadi dari mana-mana. Yes, ya Allah. Nah ini agak sedikit menyempit. Ya jalan itu jadi kombinasi antara lebar terus menyempit lagi terus melebar lagi. Sama kayak jalan nasional tadi juga. Jalan nasional Banyuwangi Jember juga sama, melebar dan menyempit juga. Ini saya pengen coba buka map dulu ya nantinya, karena asli kalau jalur sini saya nggak inget deh, karena nggak pernah ke Alas Purwo pakai jalur ini tuh. Kalau dari jalur Banyuwangi saya biasanya dari Gambiran biasanya. Iya biasanya dari Gambiran, karena saya dari Gambiran. Kalau dari Gambiran itu ke arah Pangurjo ya, Purwoharjo. Kalau dari sini saya baru, ini kayak baru ya, baru kalau dari sini tuh. Baru nyoba, baru jajal ini. Baru jajal langsung sekalian saya buatkan video saja. Ah, mendung. Mendung pemirsa. Ini mendung dari kemarin, mendung terus. Mudah-mudahan nggak hujan lah. Kasihan saya jauh-jauh dari Majalengka ini. Kalau hujan kasihan. Aduh. Nah ini rame tuh anak-anak motor mungkin ya. Anak-anak motor atau apa ini? Yang lagi ngisi bensin, yang mau OTW kayaknya. Ya yang mau OTW ini di pom Muncar. Rame. Rame yang mau OTW kelihatannya tuh. Ada tuh. Kalau Banyuwangi itu sebenarnya kombinasi yang cukup komplit ya. Lautnya punya. Nah ini Kecamatan Muncar tuh, kantor kecamatan. Gagah asli kantor kecamatannya ya, mantep ya, luar biasa. Nah ini ada papan penunjuk arah Purwo, Alas Purwo. Ambil arah kanan 23 kilo masih jauh ya, masih jauh Alas Purwo. Ya kita nanti ambil arah kanan, ternyata di sini beloknya ternyata. Kalau lurus sana ke pelabuhan ikan Muncar ya. Depan bisa nggak? Bisa lah, depan lah. Ikut depan ya. Nah sini biar enak. Nah kita ambil arah kanan, ramai itu. Yuk. Kok diam saja? Ini ramai banget deh. Mungkin karena hari libur ya. Hari libur tuh ramai banget. Ya karena tahun baru juga mungkin. Tahun baru Masehi tahun 2025. Selamat datang di Desa Kedung Rejo, Kecamatan Muncar, Jalan Ahmad. Ya nih ada bolong-bolong. Jalan Ahmad. Nah ini terminal Muncar sepertinya. Ya ini terminal Muncar ya. Ya ini kelihatannya terminal Muncar tuh rekan-rekan. Tapi sepi, nggak ada bis-bis ya. Oh, ini kita jangan mengeluh dengan kondisi jalan yang rusak. Karena nanti ke Alas Purwo itu jalannya dulu sih, nggak tahu sekarang ya, jalan itu jauh lebih rusak ya. Karena memang ke Taman Nasional lah, jalannya nggak usah bagus, itu harus dilindungi habitatnya. Kayak gitu rekan-rekan. Nah ini Ratu Alas Purwo, Taman Nasional Alas Purwo kita. Enakan dari sana kayaknya ya. Enakan dari Benculuk, Celuring itu ya kayaknya. Kalau ke sini jalan sininya tuh agak banyak bolong-bolong ya sebelah kirinya itu. Sementara kita kan spesialis sesat kiri ya. Kita spesialis sesat kiri. Tapi ternyata di kirinya tuh banyak bolong-bolongnya.
Jadi agak nganan-ngananan lah ini. Cukup cukup ramai juga nih di pusat perekonomiannya di Muncar ini. Tadi yang arah lurus ke Pelabuhan Muncar tadi ya, yang pas lampu merah itu. Ini kita ke arah Purwo dan juga arah Tegal Delimo ya, Kecamatan Tegal Delimo. Masih 23 km pemirsa. Ya cukup jauh. Itu pun asumsi sampainya ke gerbang masuk ya, gerbang masuk Taman Nasional Alas Purwonya. Bukan masuk ke Alas Purwonya. Itu masuk ke Alas Purwonya itu cukup jauh lagi itu. Aduh, luar biasa pokoknya. Edisi jalan-jalan kita kali ini luar biasa. Nah, ini saya kalau capek istirahat lah saya. Nah, ini saya coba buatkan sedikit ya, sedikit full lah, biar rekan-rekan tahu kondisi jalannya, pipesnya seperti apa. Saya coba perlihatkan sedikit full, nggak full banget ya, karena kalau full banget ini capek juga. Kalau full banget capek juga. Es-degan. Kalau di Jawa itu degan ya. Kalau di Sunda itu duwegan atau kelapa muda. Es-degan. Nah, itu ada SPBU apa Pertas coba SPBU ya. SPBU. Sebelah kanan tuh ada SPBU. Cukup lah kayaknya, nggak usah isi lagi. Kayaknya bensin cukup, nggak usah isi lagi. Saya belum terbiasa sama tarikan motornya ini. Saya masih belum terbiasa sama tarikan motornya. Biasanya kalau pakai yang punya saya itu narik langsung tokcer. Gas kalau ini agak ngembat dulu. Ini aduh. Agak apa mungkin karena penumpangnya kita terlalu gambot itu. Tidak juga ya, kita kurus-kurus ya. Masya Allah. Jadi agak harus ancang-ancang itu rekan-rekan. Nah, kita ambil bahu aja lah. Itu bolong-bolong tuh ya, kayak gitu tuh. Ya kayaknya enak lewat Benculuk kayaknya. Lewat Benculuk Celuring itu. Kalau ke sini banyak bolong-bolongnya Ya, kalau ke sini banyak bolong-bolongnya rekan-rekan. Bolong-bolong dan bergelombang. Bergelombang. Woi, nangka. Wah, nangka. Kota Muncar. Tapi kayaknya saya asli nih kalau lewat jalur ini kayaknya pertama kali kayak. Nggak tahu, mungkin kalau saya yang lupa, atau mungkin waktu ku kecil mungkin udah pernah ya sama orang tua dulu. Tapi ini kalau seingat saya ini kayaknya pertama ini lewat jalur ini nih, ke arah Tegal Delimo itu. Karena kebetulan kalau di daerah sini sih nggak ada sanak saudara ya, daerah Muncar ini nggak ada sanak saudara. Banyaknya di Gambiran, Banyuwangi, sama mana ya, lupa ya. Nah, ini masih di Muncar kita. Nah, iyalah, orang 23 kilo. Orang jaraknya 23 kilo, jadi ya masih cukup jauh sekali. Dengan kondisi jalan seperti ini. Jalannya sih lebar sebenarnya ya, jalannya sih lebar, tapi agak banyak bolong-bolongnya. Bolong-bolong sama gelombangnya sih tepatnya. Nah, ini juga pusat perekonomian lagi nih. Ini pusat perekonomian lagi. Kapan menunjuk arah kiri ke Kalsit Pangang. Kita ke Pancur Tegal Delimo lurus ya. Kita lurus ke Tegal Delimo ya. Itu malah 25 kilo ya. Jadi yang benar yang mana ini? Ya, ini tadi jaraknya masih 25 kilo. Pancur 31 kilo. Oh, jauh juga. Mungkin saya buatkan beberapa part, mungkin enaknya ini ya.
Ini part 1 perjalanannya. Nanti saya coba buatkan part 2 nya pas di Alas Purwonya, mungkin enaknya ini, karena ini cukup jauh juga. Ya. Wih, hebat ibu itu bawa ayam itu. Mau dibawa ke pasar sepertinya. Aduh. Sorry pemirsa. Nah ini nih, masuk pusat perekonomian Muncar juga nih. Ya lumayan lah, lumayan banyak kios-kios ya, toko-toko. Ya tahu kalau misalkan hari kerja kayaknya ramai, sepertinya ramai nih. Sepertinya ramai. Masjid At-Taqwa di Sumber Badas. Salib dulu bentar. Bener, ini baru tahu ternyata sini ramai juga ya, banyak kios-kios juga maksudnya. Aduh, kenapa suara saya ini pengen minum kayaknya? Sepertinya pengen minum sini. Oh, ramai pesepeda motor pemirsa. Ibu mau kemana nih? Ibunya pelan, kita ikut pelan. Takutnya belok mendadak. Oh, Sumber Badas, Puskesmas Sumber Badas. Ah, masih Muncar kah ini? Kurang paham juga saya. Ampun. Ya, nyampe mana kita ini? Nyampe mana? Nah, Sumber Badas ternyata. Ya, Sumber Badas. Kita lurus sepertinya ya. Lurus saja ya. Ya, ini sungai itu. Gede, sungai apa nih? Nggak tahu. Gedung Gebang. Oh, Gedung Gebang. Ini Gedung Gebang. Oh ya, kita sudah nyampe Gedung Gebang. Masya Allah. Makin kesini makin menyempit jalannya. Berarti tanda-tandanya ya masih jauh, tanda-tandanya. Tanda-tandanya masih jauh ini. Ntar ini agak sempit ya, agak susah juga kalau nyalip. Ya, ini makin menyempit kayaknya, lebarnya paling berapa ini, 5 meteran kayaknya jalannya. Dan juga sedikit bergelombang-gelombang kayak gini jalannya. Ya, ini nggak lebih lebar dari yang tadi ya, ini hanya sekitar 5 meteran lah lebarnya itu. Dan ada banyak lubang dan gelombang-gelombang gini. Lihat map dulu saya. Tapi kayaknya sih bener kayaknya. Kayaknya sih bener. Nah, itu kan lubangnya gede. Lubangnya gede. Saya tunjukin jalannya yang kayak gini. Cukup nyaman sih sebenarnya, hanya saja cukup bergelombang ini, jadi ya yang kurang nyaman itu bergelombang itu. Angin depan juga udah mulai gelap, mudah-mudahan gak hujan lah.
Nah ini perempatan, kita lurus ya. Aduh, perempatan ini kita lurus. Ya kita ambil arah lurus. Kenapa Bun? Kenapa? Nah ini tadi sih udah nyampe Gedung Gebang tadi ya. Tadi tulisannya udah nyampe Gedung Gebang. Berarti tinggal nantinya ke Tegal Limo. Oh, baterainya habis ternyata. Ternyata tidak cukup ternyata baterai kita. Aduh. Emang panjang dan jauh sekali perjalanan ini. Sebenarnya nih baterai GoPro bisa kuat sampai 1 jam itu. Ya 1 jam pernah nyampe, tapi ini karena mungkin kayaknya 1 jam lebih nih kayaknya. Ya. Nah, Masya Allah, masih belum nyampe ke pintu masuknya juga masih belum, ini masih jauh. Masih mungkin sekitar ya ada 20 kiloan mungkin kayaknya. Nah, ini kalau di sini agak sepi ya, nggak terlalu ramai ya. Kalau di sini agak sepi, nggak terlalu ramai. Ya di sebelah kirinya itu ada kanal gitu, saluran air ya, saluran irigasi sepertinya. Di sebelah kiri itu. Dan ini emang tidak terlalu ramai kondisi jalannya. Alhamdulillah. Karena memang si istri itu nggak suka yang ramai-ramai. Ya istri saya tidak suka kondisi jalan yang ramai-ramai, apalagi yang mobilnya gede-gede itu. Ya ini jauh lebih nyaman. Jalannya juga bolong-bolongnya nggak terlalu ya. Yang bergelombangnya juga nggak terlalu. Nah ini ada gelombang-gelombang sedikit, gelombang cinta. Ya ada sedikit gelombang. Nah ini ciri khas Banyuwangi nih. Sebelah kiri itu ada kebun buah naga tuh ya. Kebun buah naga kelihatan. Nah, ini ada SPBU. Ini kebun buah naga. Biasa jeruk juga ada. Biasa itu jeruk tuh, ada jeruk ya. Ada. Ini sih bergelombang ini. Ya jalan ini bergelombang sekali. Waduh. Kenapa Bun? Naga? Oh. Harusnya sih itu, harusnya Alas Purwo itu. Harusnya bukit yang di depan sana harusnya. Nah ini kita nyampe. Selamat datang di Desa Tegal Limo. Alhamdulillah kita sudah nyampe nih Tegal Limo nih. Kita sudah nyampe Tegal Limo, berarti harusnya sudah tidak jauh lagi. Harusnya sudah tidak jauh lagi. Nah ini di depan perempatan nih. Di depan ada perempatan. Kita ke kiri. Ini ada tulisan lapangan sepak bola kanan, kantor kecamatan Polsek Tegal Limo, Pelengkung Beach. Nah ini kiri ya. Pelengkung Beach itu, Pelengkung itu berada di Taman Nasional Alas Purwo rekan-rekan. Ya pantai Pelengkung gitu ya. Atau yang terkenal juga dengan Jilen itu, ombaknya itu tinggi rekan-rekan. Itu cocok buat yang suka surfing. Biasanya banyak bule-bule gitu. Atau turis mancanegara biasanya ya, yang sengaja memang mau menikmati sensasi ombak pantai Pelengkung itu rekan-rekan. Nah ini Polsek Tegal Limo tuh. Ya Polsek Tegal Limo. Kayak gitu rekan-rekan. Ini sepertinya sudah tidak jauh lagi. Mungkin ada 10 kilo lah. Jauh masih. 10 kilo itu masih jauh ya. Ada mungkin 10 kiloan lah. Nah, ini apa ini? Kira kantor desa, badan usaha milik daerah ya. Nah ini jalannya lebar sekarang, Masya Allah. Dulu sih saya jalannya masih kecil. Dan juga tidak sebagus ini, tapi memang agak bergelombang-gelombang ya. Karena mungkin kontur tanahnya ini cukup labil daerah sini mungkin. Nah ini sangat nyaman sekarang itu.
Masya Allah. Betul, kayaknya tadi bukit yang tadi itu Alas Purwo. Nah, ini selepas belokan jadi cukup sepi jalannya ya. Ya mungkin banyak wisatawan lokal yang memilih ke daerah Ijen mungkin ya, daerah tepatnya kaki Gunung Ijen itu, dan juga ke pantai-pantai yang ada di daerah kota sepertinya, kayak mungkin Pantai Cacalan, Pantai Bu mungkin kayak gitu rekan-rekan. Ini nggak terlalu ramai itu ya kendaraannya yang lewat sini, tidak terlalu ramai. Aduh. Nah, dan kanan kirinya itu, kirinya tepatnya, kirinya itu banyak perkebunan buah naga dan juga jeruk ya, milik keluarga tuh. Ya Masya Allah tuh, buah naga tuh. Kalau sebelah kanannya sih sungai, sebelah kanannya sungai. Anginnya sudah berasa agak dingin-dingin ya. Angin hujan. Angin hujan, jangan hujan ya Allah. Ya mudah-mudahan jangan hujan dulu. Ini baterai 20% lagi nih. Wadidaw. Nyampe tidak ya? Mudah-mudahan nyampe, sampai itulah, sampai apa namanya, sampai pintu masuknya. Ini sudah orange banget nih baterainya. Aduh, baterainya, kondisi baterainya sudah orange sekali, baterai GoPro nya. Nah ini nyaman lagi, cuman memang ya lebarnya sih cukup ya untuk papasan, lebarnya cukup lah, sekitar 4 meteran ini. Dan kondisi jalan juga yang lumayan mulus memang, tapi agak bergelombang. Ya mayoritas ini bergelombang jalannya itu, tampaknya memang kontur jalannya. Dan nanti pas masuk Alas Purwonya, jalannya akan berupa tanah sih dulu ya, tapi nggak tahu sekarang apa sudah diaspal. Itu dulu. Luar biasa. Ini dulu biasanya kalau lebaran itu saya suka, kalau kata orang sini tuh namanya ngelencer ya, namanya itu ngelencer, atau berkunjung sowan ke keluarga-keluarga itu. Dulu tuh kayak gitu. Nah ini vibesnya itu mengingatkan zaman dulu. Nah ini baru di aspal tuh ya, ini baru di aspal. Dan itu ada guardrail tuh, atau besi pembatas jalannya juga mantap, pakai besi pembatas jalan. Ini baru di aspal ini asli, kayak berapa bulan ini. Alhamdulillah kita nyampe sini ini sudah di aspal ya. Masya Allah. Wih ngeri itu kayu. Kayunya ngeri. Nah ini ada Koramil 825 Tegal Delimo ya, Koramil Tegal Delimo. Tadi polseknya juga sudah lewat gitu ya, polsek Tegal Delimo. Nah ini agak rusak lagi nih. Oke. Agak rusak lagi. Mana nggak ada papan petunjuk arah nih. Lurus mungkin ya, SLB PGRI Tegal Delimo ke sana. Lurus sepertinya ya. Lurus saja lah. Kita lurus saja. Ini Masjid Al-Huda Tegal Delimo, Kecamatan Tegal Delimo. Ya ciri khasnya itu kanal-kanal kecil kayak gini tuh. Ya kanal-kanal kecil, dan juga banyak kebun-kebun tuh ya, kebun-kebun milik warga, kebun jeruk dan juga kebun buah naga biasanya. Kalau ini sih jagung ya sebelah kanan. Kita salib dulu bapaknya ya. Kita salib dulu bapaknya. Tadi kita start dari Kabat itu sekitar jam berapa lupa saya. Jam 8-an ya. Sekarang udah 9.30.
Oh, 1 jam lebih ini perjalanan ke sini. Padahal nggak istirahat ini padahal. Tapi ya memang karena sejauh itu rekan-rekan. Karena memang sejauh itu perjalanannya. Namun ya alhamdulillahnya, ini coba tuh ya, kanan kirinya ada pohon tinggi gede gitu. Ini kayak di daerah apa Bengkulu kalau nggak salah, itu ada Jawatan itu ya, tempat wisata itu Jawatan. Pohonnya gede-gede kayak gini tuh, gede-gede tapi nggak ditebang ini ya, mantap. Pohonnya gede-gede tapi nggak ditebang. Tapi kalau pas hujan atau angin ini agak ngeri ya, jangan coba memaksakan lewat sini. Karena agak ngeri kalau misalkan pas hujan itu. Wih, alpukat pinggir jalan itu, alpukat pinggir jalan. Oh, itu kelapanya pendek sekali, kelapanya pendek sekali. Nah, ini kelapa kuning-kuning kayak gini tuh ya. Masya Allah. Nah, ini buah naga tuh, buah naga. Namanya di pekarangan rumah, di depan rumah itu. Jadi pagar ini mantap. Oh, ini merah banget tuh buah naganya, belum dipanen. Kenapa mau saya bantuin panen gitu? Ya itu buah naganya itu udah merah sekali ya. Aduh. Ya mungkin kalau orang sini sudah biasa, kalau saya itu istimewa itu ya. Buah naga merah itu istimewa. Kebetulan si istri juga suka banget buah naga, atau istri saya tuh. Si Cinta itu seneng banget buah naga. Nah, sudah sampai mana kita pemirsa? Ini ada apotik. Di depan itu ada apotik Barokah Pharma. Nah, ini tidak ada papan penunjuk arah. Apakah kita harus menggunakan Google Map kali ini? Ya, apakah kita harus menggunakan Google Map pemirsa? Tapi nggak tahu, saya kok masih yakin ini jalan yang benar ya. Saya kok masih yakin ini jalan yang benar. Oh ya, ini nggak tahu juga nanti ke Alas Purwonya sebenarnya. Aduh, hujan udah mulai turun nih hujan. Oh, di helm udah mulai basah ini. Nggak tahu apakah nanti Alas Purwonya bisa diakses ya. Mudah-mudahan bisa lah, mudah-mudahan bisa diakses. Mudah-mudahan bisa diakses. Kalau misalkan enggak, ya kita nanti sampai ke gerbangnya saja. Kalau misalkan nggak bisa ya, yang penting saya sudah coba buatkan. Ya memang nggak ada request, tapi ini edisi jalan-jalan saya lah, biar rekan-rekan tahu saja lah. Saya ke Banyuwangi jalan-jalannya kemana gitu kan. Jam berapa? 9.35. Saya kira ada yang adzan tadi, pengajian mungkin. Nah, ini bagus lagi, lebar lagi loh, luar biasa ya, lebar sekali. Asli berarti ini apa namanya, pemerataan pembangunan di Banyuwangi alhamdulillah ini. Dulu ini daerah sini biasanya jalannya nggak seperti ini ya dulu. Dulu kapan, berarti udah lama banget. Saya nikah aja 2010, ini kayak mungkin tahun 2000-an mungkin ya, tahun 2000-an nih kayaknya nih. Ini jalan nggak kayak gini rekan-rekan. Ini sudah luar biasa lebar, mulus, bermarka juga ya. Jadi mantap sekali. Jadi buat yang mau berwisata ini sebenarnya sangat-sangat recommended sekali, sangat recommended sekali. Masya Allah. Yang mau berwisata ke Banyuwangi ini jalannya cukup lebar-lebar, enak ya, nyaman ini. Cuman masih belum ada tanda-tanda Alas Purwo ke arah mana ini. Sudah berapa menit? Mungkin sejam lebih sepertinya. Nah, itu bukit di depan sepertinya Alas Purwo nih, bukit di depan itu. Nggak tahu, nggak kelihatan mungkin ya. Kalau rekan-rekan ini dari GoPro pasti nggak kelihatan kayaknya. Kalau dari mata saya kelihatan ada bukit itu di depan itu. Ini percabangan. Alas Purwo ke kiri ternyata. Pura Umur Salaka Alas Purwo ke kiri ternyata. Sebentar, coba lihat map dulu lah. Sebentar ya. Coba lihat map dulu. Bentar bun. Ada percabangan. Ini cafe atau apa ini kayaknya? Estetik juga nih.
Ya, ntar. Oh, masih lurus ya. Nah, itu percabangan kita di mana ini? Kalau ke sini juga bisa ternyata. Ke sini juga bisa ternyata. Ya bisa ya, ke sini juga ternyata. Oh, nanti langsung pojok sini nih, pojok sini. Ya bisa, bisa ke sini juga ternyata bisa. Ya. Oke, 20% udah mau merah nih, sampai habis lah pokoknya. Baterainya sampai habis lah pokoknya. Ya, bismillah. Oke. Oh, ini kafe ya. Sepertinya begitu. Sepertinya kafe. Nah, ini pura-pura tuh. Ini kayaknya udah mulai apa namanya, banyak yang warganya yang beragama Hindu itu ya. Ya, di sini beragam rekan-rekan. Beragam ya, dan toleransinya juga baik. Ada yang beragama Hindu, ada yang Islam juga, ada yang Kristen juga, Nasrani juga ya. Nah, ini ada masjid tuh di depan tuh. Gitu, jadi alhamdulillah. Aduh, segar udaranya. Kalau lihat di maps ini, jalur sini juga bisa. Karena poin itu nanti ke arah kanannya ya, ke arah Taman Nasional Alas Purwonya. Nah, ini masjidnya bagus tuh, masjid. Oh, pondok pesantren ternyata. Pondok pesantren ternyata. Bukan masjid umum sepertinya. Pondok pesantren. Ah, ini jalannya luar biasa rekan-rekan, masya Allah. Jalannya luar biasa. Bensin, aduh kurang, aman tapi lah. Bensin sudah mulai agak berkurang, tinggal 4 bar lagi. Ya, ini perempatan, kita ke lurus dulu aja. Ada perempatan, kita melurus aja. Sepanjang belum kelihatan. Asli pangling nih saya. Pangling banget asli. Padahal udah 2 kali kalau nggak salah kesini itu, 2-3 kali ya kesini itu. Cinta juga pernah ikut sebenarnya ke Alas Purwo. Tapi nih karena pangling, jalannya sekarang udah bagus kayak gini rekan-rekan. Jalannya sebagus ini, jadi pangling sekali kita. Ya, kita pangling sekali ini. Oh, ya. Ini kemana nih? Sebentar ya. Kita coba lihat maps lagi sebentar. Tolong dibukain, Bun. Harusnya sih sampai ujung depan harusnya ya. Oh iya, masih ujung depan ya. Oh, masih jauh, masih ujung depan. Sampai mentok nanti kayaknya. Ya, sampai mentok ternyata. Ya, masih sampai mentok rekan-rekan. Masih sampai mentok. Ujung banget kayaknya, bareng sama mobil depan kayaknya. Mobil sedan depan tuh. Yang saya salutnya ini jalannya luar biasa, ini mulus ya. Halus mulus kayaknya setahun mungkin, atau berapa bulan, 6-7 bulanan ini jalannya baru diperbaiki. Jadi luar biasa. Alhamdulillah ini. Nah, ini mentok ini mungkin ya. Mentok ini kita ambil ke arah kanan, ambil ke arah kanan ini. Ya, kita ambil arah kanan ini sepertinya. Ya. Ini kayaknya ke sini kayak betul-betul. Asli ini jalannya mantap sekali rekan-rekan. Dari mulai awal Tegal Delimo tadi berarti ya, jalannya kondisinya seperti ini. Oh.
Bahkan ini ada penerangan tuh, ada PCU nya. Nah ini ada lampunya tuh ya, lampu jalannya tuh. Nah itu tuh Alas Purwo tuh ya, benar-benar jalannya ke sini nih, Alas Purwo tuh, bukit-bukitnya tuh. Oke, kita sudah mau sampai, masih jauh sih, tapi ini kita di jalur yang benar. Dan baterai berapa persen ini? Aduh, 10%. Kita habiskan saja lah pokoknya, kita habiskan saja. Kalau dulu ada papan petunjuk arah, sekarang nggak ada ya. Sekarang nggak ada papan petunjuk arah sekarang. Kenapa? Desa Kalipahit. Mana? Oh ini, oh iya. Hup. Desa Kalipahit. Iya betul, kayaknya itu mobil juga mau ke Alas Purwo. Kayaknya mau ke Alas Purwo tuh mobil juga tuh. Es Batu, Es Degan, Musola Cengho Kalipahit. Oh ini Musola Cengho Kalipahit tuh. Saya pengen istirahat dulu ini asli. Udah capek banget ya, itu ada masjid di depan. Coba istirahat dulu ya. Belum waktunya zuhur sih, tapi pengen istirahat dulu aja. Capek, mudah-mudahan di masjid umum, mudah-mudahan. Mudah-mudahan masjid umum, mudah-mudahan. Ya, dibuka untuk umum tidak. Aduh, tapi tutupan ya, tutupan tapi tutupan ya masjidnya. Saya pengen istirahat ini. Udah 1 jam lebih ternyata kita berkendara. Aduh, Masya Allah. Ke depan sih udah nggak ada masjid lagi nih. Ini masjid kan. Ke depannya udah hutan. Ini nih gede nih. Ini gede nih. Coba ada pelatarannya nggak, minimal bisa istirahat dulu. Nggak ada pelatarannya. Belum selesai. Saya istirahat nggak? Belum selesai. Nggak ada keramiknya. Ya sudahlah, kita bablas saja. Kita bablas saja. Nggak ada masjid yang bisa digunakan istirahat. Jadi kita bablas saja sampai ke Alas Purwo ini. Ini Muncul Gedung Gebang, kanan Alas Purwo, Pura Luhur Giri Salaka. Kita ambil arah kanan. Ya, kita ambil arah kanan. Tengok kanan kiri aman. Ya, aduh ojen itu. Baru Perhutani, KPH Banyuwangi Selatan, Belambangan. Hati-hati rawan bencana alam, pohon tumbang. Ini dulu inget jalannya itu masih tanah. Ini sekarang pakai paping ternyata. Ya, jalannya pakai paping. Dulu ini tanah rekan-rekan. Dulu ini tanah. Alhamdulillah sekarang sudah berpaping ya. Dan ini kita sudah mulai masuk hutan-hutan gitu. Kita sudah mulai masuk hutan-hutan kayak gitu. Biasanya saya dulu pas melintas itu bisa ngelihat merak tuh. Meraknya pas lewat depan di jalan tuh. Melintasi jalan. Ini mudah-mudahan ketemu binatang, tapi jangan binatang buas ya. Kijang juga sempat ketemu dulu itu. Dan ya mudah-mudahan bisa diakses juga nih.
mudah-mudahan bisa diakses juga. Dan mohon maaf, sorry kalau misalkan ini tiba-tiba putus karena baterainya sudah habis ya. Alah, guguk gitu. Guguk gitu. Ada guguk. Ya, sepi. Sepi sekali. Tidak ada pengunjung, hanya ada warlock semua ini, warga lokal sepertinya ya. Hanya warga lokal yang melintas di sini. Nah, ini dominan pohon jati rekan-rekan tuh. Kanan kiri pohon jati. Nice. Kalau dulu sih nggak seramai ini ya, nggak ramai pemukiman maksudnya. Ini sekarang ramai pemukiman ternyata. Dulu ini langsung hutan. Ya, ini sudah banyak pemukiman. Ini bahkan ada Masjid Jami Baitur Rahim ke arah kanan itu ya, ke sana ya. Oh, itu ada masjid tuh. Nanti mudah-mudahan jika Zohor kita ke sana lah. Ya, ini bahkan sudah beraspal mulus halus ini. Sudah beraspal mulus halus. 7% baterai. Ini di depan kayaknya pintu masuknya